Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Afdarizullah, NPM saya 22.138. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sumber hukum di Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih itu hukum? Nah, jika kamu bertanya kepada seorang sarjana hukum atau kepada orang siapapun itu, maka mereka akan memiliki definisi hukum dan mereka tersendiri. Karena bisa dikatakan bahwa banyaknya definisi hukum sebanyak sarjana hukum yang ada di dunia. Nah, meskipun sulit untuk memberikan definisi tentang hukum, namun telah disajikan beberapa definisi tentang hukum dengan tujuan untuk memberikan pedoman tentang arti secara tepat serta memberikan suatu gambaran tentang hukum. Nah, jadi kalau kamu bingung mencari definisi tentang hukum, nah untuk memiliki arti yang tepat, para ahli hukum sudah memberi pendapat mereka mengenai hukum mereka masing-masing. Nah, yang pertama yaitu menurut ahli dari Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan tahun 1651, ia mengatakan bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan melaksanakan perintahnya pada orang lain. Nah, sedangkan dari Rudolf von Zering dalam bukunya Der Zweck im Recht tahun 1877 sampai 1882, ia mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Nah, dari kedua pendapat para ahli tersebut, mereka memiliki pendapat yang berbeda namun memiliki arti yang sama, yaitu hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau kekuasaan tertinggi, bisa itu raja atau presiden, yang diterapkan kepada rakyatnya atau bawahannya atau orang yang diperintahnya dan harus ditepati oleh rakyatnya. Nah, jadi kesimpulannya, setiap orang mempunyai definisi hukum mereka masing-masing tergantung cara orang itu memandang hukum seperti apa dan melihat hukum itu dari sudut apa. Nah, tetapi semua orang pasti tahu mengenai tentang hukum karena ketika mereka lahir, mereka sudah dijemput oleh hukum. Ketika mereka hidup, mereka diatur oleh hukum, dan saat mati pun mereka diatur oleh hukum. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan yang bersifat memaksa. Artinya, jadi jenis-jenis sumber hukum itu segala aturan yang harus ditaati, bila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi jenis sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia, para ahli sudah membagi dalam dua sumber hukum, yaitu sumber arti dalam arti material dan dalam arti formil. Nah, dalam arti material, sumber hukum dalam arti material yaitu suatu keyakinan atau perasaan individu dan pendapat umum yang memiliki isi hukum. Dengan demikian, keyakinan atau perasaan hukum individu pendapat hukum dapat menjadi sumber material. Sedangkan hukum formal adalah sumber hukum dalam arti formal, yaitu sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya. Nah, sumber hukum formal yang pertama ada undang-undang. Undang-undang itu suatu aturan yang tertulis yang dibuat oleh pemerintah atau DPR dan disahkan oleh presiden. Jadi undang-undang itu suatu aturan yang bentuk tertulis, bila dilanggar maka akan mengenakan sanksi. Yang kedua ada kebiasaan. Jadi kebiasaan itu peraturan yang perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku tetap, lazim dan normal. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada traktat. Jadi traktat itu suatu perjanjian yang dibuat oleh banyak negara, dituang dalam bentuk tertentu sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang tahun 45 pasal 11, yaitu yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi itu keputusan-keputusan para hakim yang terdahulu yang dijadikan sumber hukum oleh hakim-hakim di zaman sekarang. Nah, jadi untuk memecah kasus-kasus, mereka itu dijadikan pedoman hakim itu dijadikan jadi sumber hukum. Nah, yang terakhir ada doktrin. Doktrin itu adalah jadi pendapat seorang ahli hukum yang pendapatnya itu dijadikan suatu kebenaran atau dijadikan pedoman dalam suatu kasus. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan karena waktunya juga terbatas, hanya bisa sampai 5 menit. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.